Oke, baik, kita langsung mulai saja untuk pembahasan soal materi cause and effect. Di soal pertama, ada soal they stayed inside, bla bla bla, it was raining. Kita bisa dilihat sini yang mana yang cause, yang mana yang merupakan effect. They stayed inside, mereka menetap di dalam. Terus bla bla bla, it was raining, sedang hujan, gitu kan. Nah, di sini kita bisa kira-kira efeknya itu ini, mereka menetap di dalam, they stayed inside, dalam rumah gitu ya, atau di dalam apapun yang ada penghalangnya, yang ada atapnya. Kemudian sedang hujan, ini merupakan penyebabnya, karena sedang hujan mereka menetap di dalam gitu kan. Nah, yang diminta di sini adalah kata hubungnya, conjunctionnya, yang mana yang tepat gitu kan. Kita bisa lihat di sini ada since, ada owing to, ada due to, ada because of, ada so. Kalau diartikan since, owing to, due to, dan because of, semua artinya karena. Kemudian so ini artinya demikian. Nah, keempat ini, since, owing to, due to, dan because of, ini merupakan conjunction yang diperuntukkan untuk menjelaskan penyebab gitu. Jadi dia ini menghantarkan dari efek ke penyebab gitu kan. Sesuatu terjadi karena apa gitu kan, karena ada di tengah-tengahnya, kemudian setelah karena ada kejelasan penyebabnya apa. Kita balik ke soal. Since, owing to, due to, because of, so. Jawabannya di sini adalah since. Kenapa? Padahal artinya sama kan? Kalau yang so, oke lah, dari segi arti aja udah nggak nyambung gitu kan? Karena artinya demikian. Kalau ini empat artinya sama, tapi dari segi grammarnya berbeda. Dari segi grammarnya, kalau since ini dapat diikuti oleh kalimat. Jadi setelah pakai since itu boleh pakai kalimat. Beda dengan owing to, due to, because of. Ya. Kalau since tadi yang boleh pakai kalimat, setelahnya ini kan kalimat nih ya. Ada subjek, ada predikat. Itu sudah cukup untuk menjadi suatu kalimat. Nah, kalau owing to, due to, because of, ini harus diikuti oleh frasa nomina atau frasa kata benda. Di soal berikutnya nanti ada, kita akan lihat. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah since ya. Karena di sini kelanjutannya berupa kalimat. Dan since ini merupakan konjungsi atau conjunction, kata hubung yang mengindikasikan penyebab. Oke, selanjutnya number 2, he wanted to leave early, bla bla bla, he was not enjoying the party. Dia ingin pulang duluan, gitu kan? Bla bla bla, he was not enjoying the party. Dia tidak menikmati pestanya. Di sini bisa kita lihat dia minta pulang duluan ini sebagai hasil, sebagai efeknya. Dan di sini sebagai penyebabnya, dia mau pulang karena dia nggak menikmatin pestanya, gitu kan? Kemudian di sini yang mana kata hubungnya yang tepat? Di sini bisa dilihat kan setelah titik-titiknya ini, setelah conjunctionnya ini kalimat ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalimat nggak bisa kan pakai due to, pakai because of, tuh nggak bisa. Apalagi pakai thanks to. Ya, thanks to juga sama. Thanks to artinya berkat ini, berkat kejadian ini gitu kan. Due to, thanks to, because of itu sama modelnya, harus diikuti oleh frasa kata benda. Terus ini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah S. Ya, S di sini modelnya sama dengan because dan since.
Di sini juga artinya bisa karena. Selain artinya adalah sebagai, as juga berarti karena. Ya. Jadi he wanted to leave early as he was not enjoying the party. Setelah as boleh diikuti oleh kalimat. Gitu ya. Ini kan kalimat nih. All the above maksudnya semua pilihan di atas ini enggak, karena banyak yang salah, yang benar cuman S. Question 3. The little boy stayed at home. Bla bla bla, his illness. Anak kecil laki-laki itu tinggal di rumah. Bla bla bla, his illness. Nah, bisa kita lihat kan penyebabnya yang mana, efeknya yang mana. Karena dia sakit gitu kan, jadi dia tinggal di rumah. Anak kecil itu tinggal di rumah karena dia sakit gitu kan. Lagi-lagi efeknya duluan, kemudian baru penyebabnya. Jadi kita cari konjungsi atau conjunction penyebabnya. Conjunction penyebabnya yang cocok di sini adalah, kita bisa lihat dari kelanjutan titik-titiknya ini ada his illness. Nah, ini merupakan frasa nomina, kata benda. Penyakit di sini bentuknya, illness di sini termasuk kategori kata benda. Kata bendanya abstrak gitu ya. Penyakitnya itu merupakan kata benda. Nah, kemudian yang mana yang cocok? Because, as, for, since, due to. Nah, because, as, dan since tadi sudah saya jelasin sebelumnya harus diikuti oleh kalimat. Ini bukan kalimat kan? Tidak, ini nggak ada predikatnya, cuman kata bendanya aja, penyakitnya aja, nggak ada kata kerjanya. Kalau for sama modelnya dengan because, as, dan since. Jadi for juga harus diikuti oleh kalimat. Dan kemudian yang bisa ini cuman due to. Due to ini harus diikuti oleh frasa kata benda. His illness ini frasa kata benda, jadi cocok ya. Due to dan his illness. Jadi jawabannya the little boy stayed at home due to his illness. Seperti itu. The students were late. The traffic jam. Nah, ini merupakan ada kata kerjanya nggak nih? Nggak ada kan? Ini macet. Traffic jam ini macet artinya. Terus cari berarti yang untuk frasa nomina yang mana? Because nggak bisa, as nggak bisa, since nggak bisa, because of bisa. Because of sama seperti due to ya, harus diikuti oleh frasa nomina atau noun phrase. Mulai dari sekarang saya bilang frasa nomina itu atau frasa kata benda itu noun phrase ya, biar kalian terbiasa. Oke. Question 5. She didn't love cats. Blah blah blah. She wasn't happy when her husband bought 2 kittens home. Dia tidak menyukai kucing. Bla bla bla. Dia tidak senang ketika suaminya membeli 2 anak kucing ke rumah. Gitu kan? Kemudian apa nih conjunctionnya nih? Kita perhatiin dulu yang mana yang merupakan penyebab, yang mana yang merupakan efeknya. Gitu ya. Penyebabnya yang she didn't love cats. Karena dia nggak suka kucing, gitu kan? Penyebabnya dia nggak suka kucing nih. Jadi pas suaminya bawa pulang kucing, dia nggak seneng, gitu kan? Terus kita cari conjunction untuk efek. Karena setelah conjunctionnya ini ada efek kan? Mana nih? So, demikian atau jadi, since karena, because of karena juga, as karena, because karena. Yang paling cocok itu so. Jadi dia tidak
dia tidak menyukai kucing. Jadi dia tidak senang ketika suaminya membawa pulang 2 ekor anak kucing. Gitu. Ini selain so, yang lain conjunctionnya untuk cause semua ini ya, untuk penyebab semua. Number 6. Raffi didn't play blah 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 his illness. Nah, ini setelah titik-titiknya ini ada noun phrase. Jadi jawabannya benar adalah because, since, due to, for, so. Due to, ya, karena noun phrase. Dari segi grammarnya yang benar due to. Because, since, for itu harus diikuti kalimat. His illness ini bukan kalimat. Ini noun phrase. Ya. Kemudian so nggak nyambung artinya. Jadi penyakitnya kan nggak nyambung. Ini conjunction untuk penyebab, bukan conjunction untuk efek. Ini conjunction untuk efek, bukan conjunction untuk penyebab. Sementara yang lainnya ini conjunction untuk penyebab. Question number 7. Blah blah blah. I was tired. I went to bed early. Bisa dilihat setelah titik-titiknya, ini kalimat bukan nih. I was tired. Bisa dilihat ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Ya, ini tired kata sifat. Ada subjek, ada predikat, itu sudah cukup untuk menjadi sebuah kalimat. Jadi ini adalah kalimat. Ya. Kemudian ini merupakan penyebab ya, karena dia capek, saya tidur duluan. Karena saya capek, saya tidur duluan. Gitu kan? I went to bed early. Terus conjunctionnya untuk penyebab yang mana? Untuk penyebab dan untuk yang modelnya kalimat. As. Ya. So artinya jadi, nggak bisa ini so untuk conjunction effect. Because of ini harus diikuti noun phrase. As benar, due to sama dengan because of. Jadi jawabannya as. As I was tired, I went to bed early. Next. She was very unhappy. Blah blah blah. She missed her children. Dia sangat tidak senang. Blah blah blah. She missed her children. Dia merindukan anak-anaknya. Gitu kan? Yang mana yang penyebab? Penyebabnya ini. Ya. Yang mana yang efek? Yang ini. Jadi dia sangat tidak senang. Dia sangat tidak senang karena dia merindukan anak-anaknya. Gitu kan? Nah, kemudian she missed her children. Ini noun phrase atau sentence atau kalimat? Ini sentence. Karena ada subjek, ada predikat. Predikat itu verb ya, kata bahasa Inggrisnya. Ada subjek, ada verb. Ini kalimat, jelas. Kemudian pakainya yang mana? Since. Because of, due to, nggak bisa. Karena ini kalimat, bukan noun phrase. So juga nggak bisa. So ini conjunction untuk effect, bukan conjunction untuk penyebab atau cause. Next. Blah 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 blah. Bad weather. We canceled the trip. Blah 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 blah. Cuaca buruk. Kami membatalkan perjalanannya. Terus yang mana nih? Yang penyebabnya mana nih? Penyebabnya jelas bad weather. Bacanya weather ya, bukannya weather. Weather. Bad weather, cuaca buruk. Efeknya yang ini. We cancel the trip. Jadi karena cuaca buruk, tripnya di cancel, perjalanannya dibatalkan. Terus yang benar yang mana nih jawabannya? Bad weather ini sentence atau noun phrase? Ya, ini noun phrase, nggak ada subjek, nggak ada predikat. Oke, ini nggak ada predikatnya. Ini hanya subjek aja, ya. Cuaca buruk, cukup, selesai. Jadi, yang benar because of. Yang lainnya salah.
Number 10, blah blah blah, I was having a nice time. I decided to stay longer. Blah blah blah, saya sangat menikmati gitu kan. Saya sangat bahagia di sini, menghabiskan waktu di sini. Saya memutuskan untuk tinggal lebih lama. Gitu kan? Nah, penyebabnya yang mana? Penyebabnya ini. Dia senang gitu kan. Dia senang di situ. Jadi hasilnya, efeknya dia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Kemudian conjunctionnya yang mana nih yang cocok untuk penyebab ini? Karenanya yang mana nih? Ini sentence atau noun phrase? Ini sentence karena ada subjek, ada predikat. Kemudian yang mana isinya? As. Because of, ini owing ya, bukan ewing, owing. Typo. Kemudian due to juga sama modelnya. Jadi salah. So, salah dari arti juga salah. Jawabannya as. As I was having a nice time, I decided to stay longer. 11. Blah 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 blah, it was very cold. He put on his coat. Ada owing to, because of, as, due to, so. Bisa dilihat yang mana yang merupakan penyebab, yang mana yang merupakan efek, hasilnya. It was very cold, jelas ini penyebab. Karena dingin, gitu kan, dia memakai coat. Coat itu bisa artinya bisa jubah, bisa juga jaket, gitu ya, atau sweater lah yang menghangatkan gitu. Kemudian ini kan udah jelas seperti di sini artinya karena ya. Karenanya yang mana nih? Owing to, because of, due to, so atau as. Nah, dilihat di sini kalimat atau noun phrase. Di sini kalimat, ada subjek, ada predikat. Berarti as. Next. Number 12. She couldn't walk, bla bla bla, she had broken her leg. Dia tidak bisa jalan, bla bla bla, dia telah mematahkan. Bukan mematahkan sih. Dia pokoknya kakinya patah lah gitu. Kakinya dia patah. Dia telah mematahkan kakinya. Kemudian yang mana nih? Efeknya yang mana? Cause-nya yang mana? Cause-nya yang ini. She had broken her leg. Penyebabnya ini. Dia telah mematahkan kakinya. Jadinya, hasilnya, karena kakinya patah, she couldn't walk. Dia nggak bisa jalan. Jadi, conjunction untuk penyebab, conjunction untuk cause yang mana? Because, due to, so, because of, owing to. Dilihat lagi, di sini statement atau noun phrase. Di sini jelas ini statement. Berarti yang bisa dipakai itu because, due to, because of, owing to harus diikuti noun phrase. So ini conjunction untuk effect, bukan conjunction yang menghantarkan kepada penyebab, bukan. Jadi so salah. Next. Since July 4th is a holiday. Since July 4th is a holiday, bla bla bla, have to go to work. Nah, karena tanggal 4 Juli hari libur atau tanggal merah, bla bla bla, have to go to work, harus pergi kerja. Nah, di sini yang mana nih? Bisa dilihat ada since di sini, berarti ini merupakan penyebab. Karena tanggal 4 Juli libur, gitu kan? Efeknya apa? Nggak harus kerja. Terus jawabannya yang mana nih? Di sini kalimat, tapi nggak komplit. Subjeknya hilang. Subjeknya itu ada di sini. We, subjeknya we. Ya, di sini ada kata kerjanya. Ini merupakan kalimat. Jadi yang mana?
Ya, untuk jawabannya itu yang we do not. Kenapa? Di sini udah pakai kata since, ya. Karena tanggal 4 Juli liburan atau hari libur, kita nggak harus pergi kerja, gitu kan. Di sini ada kata so, ada as a result, ada does. Ya sebenarnya boleh, tapi sebenarnya nggak perlu gitu ya. Kayak pemborosan kata. Jadi langsung aja, we do not have to go to work. Oke. Next, question number 14. Yusuf went back to Saudi Arabia, blah blah blah, to take care of some businesses in his company. Apa nih jawabannya? Yusuf kembali ke Arab Saudi, bla bla bla, to take care of some business in his company. Jawabannya adalah yang ini ada and he needed, because he needed, which he needed, so he needed. Yang merupakan penyebab yang mana? Ini jelas. To take care of some business in his company. Penyebabnya ini, dia ingin mengurus beberapa urusan di kantornya. Kemudian akibatnya tuh yang ini, efeknya tuh yang ini. Dia kembali ke Saudi Arabia. Nah, jadi yang kita cari conjunction untuk penyebab ya. Nah, dan di sini kita main tense. Di sini kita lihat ada kata when. When ini verb 2 dari go. Ya. Yusuf went back to Saudi Arabia. Kalau dilihat tensesnya berarti ini simple past. Karena di sini pakai verb 2, kita juga imbangin. Kita imbangkan, kita juga pakai verb 2. Di sini kan kata verbnya need semua nih. Yang verb 2-nya berarti needed kan? Yang tepat itu ini, because he needed. Karena dia needed to take care, karena dia harus mengurus beberapa urusan di kantornya gitu ya. For 15, number 15, Fabiana will not go to work today, bla bla bla, a bit ill. Efeknya yang ini, Fabiana nggak akan pergi kerja, nggak akan kerja hari ini. Ini penyebab nih, a bit ill, sedikit sakit. Kemudian apa nih conjunctionnya? Penyebabnya ini kan, jadi kita nyari conjunction penyebab. Nah, ini kita diharuskan untuk memakai subjeknya. Di sini subjeknya hilang, gitu kan? Jadi ditambahin dari si optionnya ini. Dan yang tepat itu because she is, ya, because she is a bit ill. Ini kurang is yang ini, because she doang, ya. Jadi jawaban yang ini. I woke up late this morning, bla 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 bla, my alarm clock did not ring. Saya bangun telat pagi ini. Saya telat bangun pagi ini. Ini merupakan efek kan? Karena apa? My alarm clock did not ring. Jam alarm saya tidak berbunyi. Tuh kan? Berarti ini pakai karena ini my alarm clock did not ring, ini merupakan sentence, bukan noun phrase. Ini sentence. Jadi pakainya because. Ya, yang lainnya salah. Therefore ini untuk efek, bukan untuk penyebab. Therefore artinya oleh karena itu. As a result juga merupakan conjunction untuk efek, yang artinya adalah hasilnya atau akibatnya. 17, I woke up late. Oh yang ini udah titik. Kemudian bla 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 bla. I had to rush to get ready for school and I made a huge mess all over the house. Saya harus buru-buru siap-siap ke sekolah dan saya
buat seisi rumah ini berantakan. I made a huge mess. Huge mess ini kekacauan besar. Kekacauan besar di seluruh rumah gitu kan, di rumah. I missed the bus. Oh, belum. Yang ini dulu. Awal kalimat di sini ya. I had to rush to get ready for school and I made a huge mess all over the house. Ini masih merupakan efek dari bangun telat. Gitu ya. Jadi kan dia ngasih tahu nih, dia bangun telat karena alarmnya nggak bunyi. Terus dia di sini kan bangun telat, efeknya masih nyambung di sini, dia ceritain. Berarti kalau dia nyeritain akibat, berarti yang cocok apa? As a result, akhirnya atau hasilnya. Because of, since, owing to, due to, semua artinya karena. Nggak cocok. Number 18. I missed the bus, blah 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 blah. I had to go back to home. I had to go back home to fetch my cell phone. Saya ketinggalan bus, blah blah blah. Ini pasti penyebabnya nih. Saya ketinggalan bus, ini efek, ini akibat. Bla bla bla. Saya harus balik ke rumah. Saya harus balik ke rumah to fetch. Fetch ini mengambil. To fetch untuk mengambil my cell phone, telepon saya, handphone saya. Jadi karena, dan I had to go back ini merupakan sentence, bukan noun phrase. Jadi kita pakainya because. Yang lainnya nggak ada yang benar. Consequently ada kata baru, ini merupakan, ini sama dengan as a result, akhirnya atau hasilnya ya. Ini merupakan conjunction untuk efek, untuk akibat, bukan untuk penyebab. Next, 19. Udah titik, tadi akhir kalimat, kemudian kalimat baru, bla bla bla, koma. I was late for school, and my lecturer was not pleased with me at all. Saya telat ke sekolah, dan dosen, lecturer di sini dosen, dan dosen saya tidak senang dengan saya, sama sekali tidak senang dengan saya gitu. Nah, ini masih menyambung dari akibat, dari penyebab ketinggalan bis ini, gitu kan? Karena ketinggalan bus tadi, dia nih akibatnya dia telat, terus dosennya nggak senang gitu kan? Dosennya marah. Terus apa dong jadinya yang cocok nih? Kita ngomongin akibat ya. Berarti consequently. Di sini since, owing to, as, because semua artinya karena. Jadi kita pakai consequently. Consequently ini letaknya di awal ya. Di awal kalimat. Ini dia nggak bisa ditaruh di tengah kalimat. Oke? Jadi kita pakainya as a result. Pakainya consequently. Next. Number 20, the last number. Di sini kalimat pertamanya di sini. Due to the fact that my bad day had been going so bad, I was in a bad mood and I shouted at my friends. Blah blah blah. I was in such a bad mood. They didn't want to hang out with me and they left. Terus apa nih kira-kira nih? Ini penyebab atau akibat? Karena bla 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 bla, saya sedang bad mood, saya sedang kesel gitu ya. Kemudian mereka tidak ingin hang out, ngumpul-ngumpul bareng atau bergaul dengan saya, dan dia meninggalkan saya. Gitu. Terus di sini kita bisa lihat kan, di sini merupakan penyebabnya nih. Bad mood ini penyebabnya. Hasilnya, akibatnya, teman-temannya nggak mau nemenin dia.
dan meninggalkan dia. Terus kita cari conjunction untuk penyebabnya. Conjunction untuk penyebabnya itu adalah yang since. Karena di sini sentence. I was in such a bad mood. Ini sentence, ini bukan noun phrase. Ini ada subjek, ada predikat. Ini sentence. Jadi pakainya since. Okay, so that's all. It's 30 minutes already. Hopefully you understand my explanation. Semoga paham penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.